bersama belum lama ini Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah memutus perkara hak cipta antara Ari Bias melawan Agnes Mo dengan putusan yang menyatakan bahwa Agnes Mo telah terbukti melakukan pelanggaran hak cipta dengan menggunakan secara komersil lagu Bilang Saja tanpa izin penciptanya Ari Bias di 3 konser dan menghukum Agnes Mo dengan denda sebesar 1,5 miliar rupiah. Ari Bias memperjuangkan ini sejak 1,5 tahun yang lalu dan sudah melakukan tahapan-tahapan yang benar dan sesuai prosedur hukum. Dan kami sebagai asosiasi yang menangui para pencipta lagu di Indonesia mengetahui dan turut mengawal kasus ini sejak awal sampai adanya putusan dari pengadilan. Kita semua dan masyarakat luas tentu sering mendengar isu-isu terkait royalti sejak beberapa tahun lalu, dan ini menimbulkan perdebatan publik terkait tata kelola royalti di sektor live konser yang melibatkan pelaku ekosistem musik, penyanyi, pencipta lagu, I.O., promotor, musisi, lembaga-lembaga manajemen kolektif hingga merembet ke kementerian terkait yang tidak ada ujungnya dan hanya menghasilkan perdebatan kusir. Jika kita cermati apa yang diperdebatkan selama ini adalah perbedaan pola pikir dan perbedaan penafsiran masing-masing terhadap Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Masing-masing merasa benar dengan pendapat dan penafsirannya, sehingga tidak ada titik temu dan malah mengakibatkan kisruh yang berkepanjangan dan ketidakharmonisan para insan musik dan pelaku industri musik. Dengan adanya putusan pengadilan yang memenangkan Ari Bias selaku pencipta lagu, ini membuat isu tentang royalti mencapai puncaknya dan membuka mata kita semua bahwa perkara hak cipta bukan perkara kecil dan bukan juga perkara remeh, serta sudah memberi pelajaran yang berharga kepada kita semua untuk bagaimana seharusnya karya cipta dihargai dan hak-hak penciptanya dipenuhi. Hal yang menarik dari putusan ini adalah ketika seorang pelaku pertunjukan, yaitu penyanyi, dapat dituntut oleh seorang pencipta lagu dan pengadilan memenangkan pencipta lagu. Peristiwa hukum ini sontak menimbulkan pro kontra di masyarakat luas karena pemahaman yang selama ini diyakini oleh ekosistem bahwa pengguna lagu dalam suatu pertunjukan adalah I.O. yang seharusnya bertanggung jawab atas izin atau lisensi dan membayar royaltinya. Tapi nyatanya majelis hakim mengabulkan gugatan pencipta lagu dan menghukum dengan denda yang maksimal sesuai yang tertulis di pasal 113 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta, yaitu 500 juta untuk setiap pelanggaran hak cipta pertunjukan. Jika kita mengikuti persidangan, majelis hakim yang menangani perkara ini telah memeriksa dengan seksama dalil-dalil, bukti-bukti dan saksi-saksi dari kedua belah pihak. Ari Bias melalui tim kuasa hukumnya, Dr. Minola Sebayang SAMH, mendalilkan pasal-pasal dalam Undang-Undang Hak Cipta. Sedangkan tim kuasa hukum Agnes Mo lebih banyak mendalilkan berdasarkan PP 56 untuk menggugurkan dalil-dalil dari tim kuasa hukum Ari Bias. Dan ternyata ditolak oleh majelis hakim, dan dalam putusannya majelis hakim menyatakan dengan tegas bahwa izin dan royalti adalah dua hal yang berbeda. Dengan demikian, ini menjawab polemik yang selama ini diperdebatkan bahwa Undang-Undang Hak Cipta sudah hidup dan berbicara di putusan ini sebagai suatu kepastian hukum, yaitu pengguna lagu dalam pertunjukan adalah pelaku pertunjukan, dan ini menjadi dasar bagi ekosistem untuk mengkaji ini bagaimana implementasinya. Aksi sangat setuju dengan putusan ini dan menghimbau semua pihak dan masyarakat untuk menghormati ini sebagai produk hukum yang sah. Dan kami juga menghormati upaya kasasi yang dilakukan oleh Agnes Mo dan tim kuasa hukumnya. Karena sejak awal aksi berdiri, kami sudah menyuarakan dengan keras pendapat dan pandangan kami tentang Undang-Undang Hak Cipta yang sejalan dengan putusan ini, yaitu hak eksklusif pencipta lagu. Mari kita bersama-sama membangun ekosistem yang benar sesuai dengan amanah Undang-Undang Hak Cipta, dan kami meminta kepada pemerintah untuk memberikan kepedulian terhadap tata kelola royalti dan memberikan kepercayaan kepada kami untuk mengelola royalti performing rights di sektor live concert. Oleh kami, para pencipta sendiri beriringan dengan lembaga-lembaga terkait.
Akhir kata, terima kasih atas dukungan dan perhatian seluruh masyarakat luas atas masalah ini, menjadikan semangat bagi kami untuk terus memperjuangkan hak-hak dan kesejahteraan para pencipta lagu di Indonesia. Jakarta, 17 Februari 2025, Ketua Umum Satrio Yudi Wahono, Sekretaris Jenderal Doadi Bade, dan turut hadir Dani Ahmad Prasetyo, Dr. Minowa Sebayang SMH, dan komposer seluruh anggota.